Terus terang ya, saya ada pertanyaan tentang apa yang dalam tulisan di atas ya, ada apa ya dengan Muhammadiyah? Ya, terus terang saya ini seorang simpatisan ya, simpatisan Muhammadiyah. Ya, tapi kemudian ada satu pendapat saya mengatakan bahwa kenapa setiap kali ada orang yang mencoba untuk menghujat atau mengomentari tentang Muhammadiyah, maka sepertinya orang itu akan kehilangan kecerdasannya gitu. Jadi yang awal kemunculannya kelihatan tampak rata-rata cerdas atau mungkin di atas cerdas, tapi kemudian ketika dia mengomentari tentang Muhammadiyah atau menghujat tentang Muhammadiyah, maka orang itu seperti kehilangan kecerdasannya, alias on gitu. Ya contohnya kedua orang ini adalah yang pertama Idrus Ramli. Ya di awal kemunculannya cukup mumpuni kelihatan ilmunya, retorikanya, kemudian kelihatan seperti orang yang cerdas gitu. Tapi ketika dia mengomentari tentang Muhammadiyah, misalnya dia mengatakan Muhammadiyah itu sesat dan juga ada komentar-komentar lain terkait masalah fikih dan lain sebagainya, maka kesan bahwa Idrus Ramli ini menjadi orang yang kelihatan kehilangan kecerdasannya dan tidak lagi menjadi kelihatan mulia gitu. Nah, kedua ini ada lagi seorang pendatang baru yang muda yang namanya Ati Garut ya. Ya, dia juga di awal kemunculannya cukup 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 kelihatan bagus, cukup ada kecemerlangannya, kelihatan pola pikirnya, ya kan. Kemudian dari cara berpikirnya, retorikanya, penjelasannya itu kelihatan cukup mumpuni untuk orang muda seperti dia gitu. Tapi kemudian dia mengomentari tentang Muhammadiyah, ya kan? Dan sambil tersenyum, ya ketawa lebar dia mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki tidak memiliki fikih dan sebagainya. Nah, maka menurut kesan yang berikutnya, maka orang ini malah menjadi kayak kehilangan kecerdasannya gitu. Yang tadinya kelihatan muncul orang yang cerdas, tapi sekarang malah kelihatan jadi seperti orang yang miskin dalam kosakata, ya kan? Tidak punya perbendaharaan kata yang banyak gitu. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali apabila kita ingin mengomentari atau mengkritik atau apalagi menghujat dan sebagainya, itu kita harus punya bekal. Nah, bekalnya itu adalah kekayaan kosakata, perbendaharaan kata-kata yang banyak. Karena kalau kita miskin kosakata, kita akan terjebak dengan pemahaman tekstual saja gitu loh. Apalagi bicara masalah dalil, bicara nas dan sebagainya. Kalau hanya terbatas miskin dalam kosakata, perbendaharaan kata dan kemudian berani mengungkapkan, itu Anda menjadi kelihatan bodoh gitu. Nah, oleh karena itu, ini buat siapa saja ya. Jika kita memang ingin mengomentari apapun, apa itu Muhammadiyah ataupun NU ataupun ormas-ormas yang lain, ya perkayalah dulu perbendaharaan katanya, ya kosakatanya gitu loh, sehingga tidak kelihatan seperti atau tidak muncul kelihatan seperti orang-orang yang memang ternyata Anda tidak pintar, ternyata Anda di bawah rata-rata cerdas gitu. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih.